Guardiola beri kode bahwa Man City sudah punya pengganti Kevin De Bruyne. Foden telah membuktikan diri untuk Man City bahwa dia bisa sangat berguna bagi klub hanya dalam satu pertandingan. Berkat Foden, Pep Guardiola mampu membuat Kevin De Bruyne tidak terpakai saat mereka melawan Leeds dalam laga penting di perebutan gelar juara. Dalam laga itu, Bruyne hanya melakukan pemanasan di pinggir lapangan dan dia pada akhirnya tak dimainkan dan beristirahat sebelum pertandingan besar melawan Madrid. Sementara Foden tampil luar biasa dengan menyumbang assist dalam 2 gol Man City dan berkontribusi besar di 1 gol lainnya dalam kemenangan 4-0 timnya atas Leeds. Tanggung jawab baginya bukanlah masalah dan tampil di panggung yang lebih besar dalam skenario yang lebih besar di pertandingan yang lebih besar. Dia tidak masalah. Dia suka bermain. Ini bagus untuk Phil Foden. Dia sangat muda. Semoga dia bisa berada di sini selama sisa hidupnya. Saya pikir dia bisa bermain di semua 5 posisi di depan, sayap di kedua sisi, striker dan gelandang serang. Dia bisa memainkan semuanya. Seiring berjalannya waktu, ia akan lebih mampu bermain di posisi tengah. Dia masih melakukan semua tindakan dengan kecepatan tinggi dan terkadang Anda harus berhenti. Sekarang dia memiliki energi muda dan mungkin posisi sayap lebih cocok untuknya. Tapi saya cukup yakin karena ketika saya mulai melihatnya di akademi pada umur 15-16, dia memainkan posisi Kevin De Bruyne dan dia bermain sangat bagus. Tentang rotasi skuad yang penuh makna dari Klopp dan Guardiola, Liverpool dan Manchester City sama-sama membungkus kemenangan dalam pekan ke-34 Premier League 2021-2022. Hasil ini kian memanaskan persaingan menuju juara. Kemenangan kedua tim kemarin terasa istimewa karena kedua pelatih, Jurgen Klopp dan Josep Guardiola sama-sama melakukan rotasi skuad. Memang baik Liverpool maupun Manchester City harus membagi fokus dengan semifinal Liga Champions. Menurut analis Premier League Gary Neville, rotasi skuad di pertandingan kemarin menunjukkan betapa tangguhnya kedua pelatih. Yang dilakukan Jurgen Klopp dan Guardiola hari ini adalah memberdayakan skuad. Anda mungkin pernah dengar manajer berkata, "Saya punya skuad hebat, tapi tidak berani memainkannya di laga penting ketika harus menang." Ketika Anda tahu bahwa jika Anda gagal menang akan ada konsekuensi besar. Mungkin Anda akan kehilangan gelar liga atau tersingkir dari kompetisi Eropa. Jadi melakukan rotasi seperti itu lalu berhasil meraih kemenangan, Anda telah memberdayakan setiap orang dalam tim. Anda membuat semua orang merasa jadi bagian dari skuad dan perjuangan. Jack Grealish, pemain termahal Inggris yang hanya jadi hiasan bangku cadangan Man City. Jack Grealish lagi-lagi tak dilirik Pep Guardiola saat Manchester City mengalahkan Real Madrid 4-3 di leg pertama semifinal Liga Champions. Mantan kapten Aston Villa itu duduk di bangku cadangan City di Etihad. Guardiola lebih memilih Phil Foden, Gabriel Jesus, dan Riyad Mahrez. Grealish belum pernah menjadi starter dalam 5 pertandingan City saat fase gugur Liga Champions. Satu-satunya di mana Grealish bermain di Liga Champions adalah ketika ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit 68 perempat final melawan Atletico Madrid. Padahal pemain internasional Inggris itu dinilai membuat bek Atletico gerah di leg kedua. Meski tidak diturunkan, dia memicu kemarahan pemain Atletico saat pertandingan berakhir, bahkan sampai dijuluki Pecky Jack oleh rekan setimnya di City. Namun faktanya Grealish tidak banyak memberikan pengaruh pada permainan City. Walaupun Guardiola memuji penampilan Grealish di musim pertamanya, terlepas dari perjuangannya mendapatkan tempat utama. Namun pelatih asal Spanyol itu masih ingin melihat penampilan terbaik Grealish musim ini yang tidak lama lagi akan berakhir. Saya tidak berpikir melihat penampilan terbaik Jack Grealish musim depan. Saya ingin melihatnya musim ini, kata Guardiola. Man City dan Liverpool tidak rasakan tekanan, malah bikin standar baru. Persaingan sengit Manchester City dan Liverpool menuju juara Premier League 2021-2022 terus mencuri perhatian. Pekan ini kedua tim sama-sama memetik kemenangan penting.
Persaingan sengit Man City dan Liverpool ini juga mencuri perhatian Gary Neville, analis Premier League. Menurutnya, ketangguhan mental kedua tim ini patut diacungi jempol. Mereka melewati laga-laga penting dengan sangat baik. Satu hal yang dilakukan Man City malam ini sangat impresif dan mereka membuatnya tampak mudah, yaitu ketika Anda bersaing dengan tim rival untuk perebutan gelar dan tim itu bermain lebih dahulu. Ketika melihat Liverpool mengalahkan Newcastle dan setelah menundukkan Villarreal di tengah pekan, Anda mungkin berpikir bahwa Man City akan merasa tertekan. Namun Anda tidak pernah benar-benar mendapatkan kesan bahwa dua tim ini merasakan tekanan itu. Itu karena dominasi mereka, karena kelas mereka, karena ketenangan mereka, karena ritme mereka, segala hal yang mereka lakukan. Mereka tampak bisa mengontrol segalanya. Mereka tampak menikmatinya. Rasanya tidak seperti pertarungan. Ketika mereka bermain imbang 2-2 lalu, Liverpool tampil sangat baik untuk comeback dan setelah pertandingan, ada pelukan antar pemain, mereka saling respect. Anda tidak bisa membantah kualitas tinggi dua tim ini dan keduanya bisa menunjukkan standar yang belum pernah kita lihat sebelumnya dalam hal konsistensi menjelang akhir musim.